Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi sob di channelnya Mas Arif. Masih di Pengabdi Setan, pengalaman pribadi tentang setan. Oke, untuk narasumber kali ini kita kenalan dulu nih dengan Mas Bang Robi. AA lah. Iya. AA Robi. AA Robi untuk Jangan AA juga ya. apa? Mas aja lah. Oh, Mas aja, Mas Robi. Iya. Mas Robi. Instagram ada Instagram? Ada. Berarti ada ntar di bawah Iya. ini. Yang mau kenalan? Asik. Masih lajang? Masih. Boleh ntar dikepoin. Iya, di namanya Instagram. usaha ya. bisa. Tapi ntar ada yang marah nggak nih? Gak tahu. Oke. Mau cerita apa nih? Oh ya, sebelumnya thank you nih udah mau datang di channel gua, udah mau ngisi. Sama-sama, Mas. Mau ada berapa cerita? 4. Ada 4. Oh. Wih. Horor semua Horor soalnya saya semua. hidupnya. Hidup lu horor banget berarti. Lihat Itu- gaji aja horor. Itu baru istilahnya yang seberapa aja ya. Berarti kalau diceritain semua banyak nih. Banyak. Waduh, mantap. Namanya orang kampung, Mas. Oh gitu. Iya kan? Jadi cerita lu waktu Iya. di kampung. Di kampung. Jadi mau langsung cerita aja? Boleh. Boleh. Cerita yang pertama nih ya. Mm. Dulu nih saya pas kecil, Mas. Kalau di kampung kan, kampung saya di Tasik nih. Oh, di Tasik. Saya orang Tasik. Mm-mm. Ya kan itu kan anak-anak kecil tuh masih ngaji Mm-mm. di masjid sama madrasah ya. Mm-mm. Kalau habis maghrib Oh iya Ya. iya. Heeh. dari kecil, dari pas umur TK lah ya, TK, dari pas umur TK itu harus udah ngaji. Nah, rumah saya itu ke masjid itu nggak jauh, deket lah, sekitar 2 kilo. Cuman namanya di kampung di Tasik itu, rumah ke rumah itu jaraknya Oh jauh-jauh. iya, emang kalau di kampung Ah. tuh biasanya emang antar. Jaraknya Rumah jauh-jauh. Terus samping-samping rumah itu masih kayak perkebunan. Nah, iya, betul, terus betul. kolam ikan. Ah. Kolam ikan kan gede kalau di kampung tuh. Heeh. Kolam. Nah, ini rumah saya nih. Depannya itu kolam ikan. Mm-mm. Terus jalan kecil. Mm-mm. Gang lah kalau di sini ya. Mm-mm. Gang. Terus bawahnya itu kolam lagi. Nah, terus sampingnya kolamnya yang bawah bukan kebun, apa ya kalau di namanya ya? Ya iya, apa? Kebun-kebun kecil kayak gitu gini. ya. Nah. Yang ada pohon pete kayak gitu kan, pete, duren kayak gitu. Gelap lah ya. Ya udah kebayang sih ya. Iya, Nah, ceritanya itu pulang ngaji. Heeh. Pulang ngaji itu kan dari masjid sendiri, Mm-mm. sekitar jam 9 lah, masih kecil, kelas 1 SD kalau nggak salah. Tapi masih kebayang sampai sekarang itu. Pengalaman pertama soalnya. Pertama itu. Iya, pertama banget tuh. Pulang ngaji Mm-mm. jam 9 tuh, jalan biasa. Jalan. Masjid itu, samping masjid itu rumah nenek. Mm-mm. Rumah nenek, terus jalan ke belakang ke rumah saya. Mm-mm. Jadi rumah saya itu di belakangnya rumah nenek, tapi Mm. lumayan jauh jaraknya dan gak ada rumah lagi. Oh gitu, pojokan gitu. Pojokan. Iya, pojokan. Udah gak, rumah saya tuh mentok jalan, udah gak bisa jalan lewat lagi. Jalan tuh biasanya tuh saya kalau pulang itu balik ngaji itu kalau udah malam nginep di rumah nenek. Oh, kalau udah kemalaman tuh. Kalau udah kemalaman nginep di rumah nenek. Cuman waktu itu pengen pulang. Jalan lewatin kolam rumah nenek, Heeh. ya kan? Lewatin kolam rumah nenek. Terus nanjak, terus ke kolam rumah saya. Kan lewatin kolam rumah nenek, nanjak tuh. Sambil teriak-teriak sayanya. Nyanyi-nyanyi lah waktu kecil ya kan? Sambil nyanyi-nyanyi. Namanya anak kecil lah ya. Namanya anak kecil ya Nah. kan, nggak takut. Lewat terus berhenti tuh saya. Mas, ngebayang nggak? Mas lagi jalan, Heeh. kayak lihat sesuatu gitu di jauh, Oh di iya. kebon gitu, Kayak yang kebon misalnya yang sekelebatan apa gitu kan. sekelebatan itu ya kan. Nah. Nah, saya ngeliat tuh, aduh, apa ya, saya bilang. Namanya anak kecil ya, penasaran ya. Heeh. Saya samperin, Mas. Lu samperin itu. Saya samperin, Anjir. saya turun lagi ke kolam yang bawah. Heeh. Kolam yang bawah saya tengok, saya cari gak ada ya kan. Wah, udah tuh, balik lagi saya ada yang ketawa Anjir. dari kebun. Pas saya tengok,
itu nggak tahu ya namanya orang ngelihat anak kecil ya. Cuman yang saya lihat itu ya itu pocong. Amit gue paling takut sama pocong. Saya ngeliat di set suwe. Saya ngeliat pocong itu mas. Namanya anak kecil ya. Iya. Kaget dulu saya tuh, kaget ya kan. Udah gitu saya lari yang nggak sadar apa-apa, saya lari kayak ngelewatin dia gitu. Kok malah ngelewatin dia gitu? Kan kolam bawah nih. Nah samping kolamnya itu kan jalan tuh biasa tuh, jalan. Nah saya lewat situ, lari. Nah si pocong yang saya lihat itu di kebun di situ sampingnya. Saya lari aja sampai teriakin nama bapak saya, bapak gitu, teriak-teriak ke rumah. Nyampe ke rumah, kata bapak, pintu saya buka kenceng ya kan, gitu ya kan, sambil nangis kan saya lari, sambil nangis dari teriak bapak gitu, sambil nangis ya kan. Bapak nanya kenapa, katanya. Nyangkanya dikiranya ibu sama bapak itu saya habis berantem ya kan. Iya, namanya anak kecil. Iya, namanya anak kecil. Kamu kenapa berantem sama siapa, katanya. Makanya malam-malam jangan main, katanya kan. Nah, saya ditanya, saya gak jawab, orang masih kaget ya, sambil nangis. Nah ibu ngasih minum, udah minum dulu, katanya. Minum, udah agak tenang, saya baru bilang, lihat pocong pak. Pocong apaan, katanya. Jam segini lihat pocong lu, katanya. Bahasa Sunda tapi ya kan. Pocong apaan, jam segini kamu lihat pocong, gak mungkin lah, katanya. Iya pak, iya sumpah. Di mana kamu lihat? Tuh di bawah pohon pete, saya bilang. Di bawah pohon pete. Jadi itu ada pohon pete, sampingnya itu, tahu yang itu gak mas? Pohon yang buat aren, bukan kelapa. Oh iya, pohon aren. Yang suka itu bijinya dibikin itu kolang-kaling. Iya. Nah, di situ samping pohon pete ada pohon aren juga. Nah, di situ di samping pohon pete. Di pohon pete mana itu yang samping balong, saya bilang. Kan balong di Sunda kalau kolam itu kan. Kolam iya. Samping balong itu, balong Mang Ucu, saya bilang. Ya udah ayo, katanya. Bapak bawa golok. Takut dikiranya bapak orang yang bercanda gitu kan. Bapak saya galak. Kebetulan bapak saya galak. Saya takut orang yang nakut-nakutin. Iya, takut orang nakut-nakutin anak saya gitu ya kan. Dia bawa golok dia. Ayo, katanya. Saya kan takut ya, gak mau. Saya dipaksa sama bapak, saya digusur sama bapak. Ayo, katanya. Kita cari, katanya. Ya sambil takut-takut saya ngikutin ya. Sambil gemeteran tuh saya tuh. Orang pertama, ayo cari, katanya. Dicari sama bapak dobrak-abrik tuh. Kebon, agak ada. Nggak ada tuh, mana nggak ada tuh pocong, katanya kan. Bohong lu, katanya. Itu paling orang tuh yang petakutin, katanya. Udah pergi kali dia orangnya, katanya kan. Udah balik tidur, katanya kan. Balik tuh saya tidur ya kan. Nah jadi kan rumah saya itu biasanya itu sering diinepin sama teman-teman ngaji. Sering main sambil nginep gitu ya. Sering main sambil nginep ya kan. Jadi kalau teman-teman ngaji tuh pasti ada satu rumah yang disuka diinepin sama mereka gitu kan, biar subuhnya itu pada ngaji. Iya. Nah kebetulan rumah saya suka diinepin sama teman-teman ngaji. Nah kalau kata cerita teman ngaji saya itu, kalau jadi rumah saya itu gak terlalu gede, jadi dapur, kamar, ruang tamu, kamar 2 ya. Nah di samping dapur kan ada WC. Kalau di kampung kan WC kan airnya ngocor terus tuh. Oh iya. Gak berhenti ya kan. Istilahnya kalau di sini pam lah ya. Iya. Itu cuma pam kampung ya. Pam kampung dari itu mata kali air, ya? Mata air. Iya. Kan motor terus tuh. Nah kalau kata teman-teman saya tuh kalau malam suka ada yang kedengeran suara kayak lagi nyuci. Oh gitu. Iya. Di rumah saya itu kayak suara ngaji nyuci, katanya lagi gosok-gosok, katanya kan. Nah tapi saya gak percaya, soalnya saya belum dengar ya kan. Tapi kalau kata teman-teman yang nginep di sini, nginep di rumah saya itu, kalau ada dengar suara kayak gitu dia suka lihat, tapi gak ada orang, katanya ya kan. Udah tidur lagi di ruang tengah, di ruang tamu sambil nonton TV kan itunya apa tidurnya. Bapak juga sama ibu juga cuek-cuek aja, saya gak pernah ngomong nanya gitu ya kan. Cuman pas udah gede saya dengar cerita dari orang, katanya itu si rumah saya itu dulu itu bekas madrasah. Nanti saya suka dulu itu kayak kada ustaz ini yang ngomong, jadi kayak ajengan gitu ya, yang ustaz yang tua gitu ya. Itu kan dulu ada tuyul di situ diem, katanya. Iya gitu. Iya. Saya orang sesepuh sana yang bisa yang ngerti gitu, katanya ya. Bilang itu emang di situ tuh dulu itu kan bekas madrasah. Di situ tuh ada tuyul satu, katanya. Bukan tuyul sih, apa namanya? Anak kecil gitu ya. Anak kecil yang di sono diem, katanya kan. Cuman mungkin sama bapak saya gak pernah diganggu, udah biarin aja gitu ya kan. Tapi memang bapak sama ibu emang pernah nggak tahu itu mah, nggak pernah, saya nggak pernah nanya, nggak pernah cerita. Iya.
Nah terus kalau lu kan istilahnya udah gede nih, kalau lu inget-inget lagi, kira-kira itu emang ada orang atau memang itu lu ngelihat gitu? Soalnya Kalau ibu saya itu mas jam 9 itu udah tidur. Iya, soalnya dia bangunnya jam 3, ya kan. Bapak juga karena emang udah tua, ya kan, dia juga ya paling ke toilet paling kencing doang, ya kan, ke WC. Jadi gak ada orang, bener-bener gak ada orang. Adik-adik saya apalagi masih kecil kan dulu waktu saya kecil dia. Adik saya baru 1 masih kecil. Emang bener gak ada orang itu. Nah nyambung nih ya, cerita saya ngaji ya. Saya ngaji kan ya. Nah kalau di kampung itu kan dulu pas saya masih kecil di kampung, jadi jarang orang yang punya toilet umum, bener gak? Ngalamin di kampung gak mas? Jadi jarang orang yang punya WC umum gitu, jarang lah ya. Nah kebetulan di depan rumah itu kan ada kolam ikan. Nah ada toilet umumnya. Rumah saya itu depannya itu buat orang-orang mandi, nyuci apa gimana yang di rumahnya gak punya WC. Iya. Nah si bocah-bocah pengajian itu kalau pengen kalau mules gitu ya kan, pengen BAB apa pengen mandi malam-malam apa lagi pada ngaji, dia ke toiletnya ke situ, ke dekat rumah saya karena paling dekat di sono, di situ. Nah pernah saya lagi ngaji nih, temen lagi ngaji kitab-kitab gitu ya kan, temen izin mau BAB katanya kan, mau BAB. Gak lama dia dateng ngos-ngosan kayak abis lari gitu. Ngos-ngosan ya kan, gak cerita pas ngaji mah gak cerita. Nah abis ngajinya baru cerita. Kan di kampung tuh nama saya Pepep, ya panggilannya Pepep itu ya kan. Pep anjing katanya kan, namanya bocah-bocah kecil ya, kasar ya, bahasa Sunda tapi anjing. Aing gua tadi lagi berak katanya, habis berak gue dikejar katanya. Dikejar siapa kata gua? Dikejar mamang lu katanya. Mamang kata gua. Mamang siapa? Mang Ucu katanya. Jadi ada saya adanya ibu namanya Mang Ucu. Dari mana dikejarnya? Dia keluar dari pohon salak katanya. Jadi rumah saya si WC itu di bawahnya itu kan kebun-kebun. Nah di situ ada kebun salaknya. Ada kebun salak. Kebun seberangnya WC. Jadi kata dia, mamang saya itu keluar dari kebun salak, ngejar sampai mau ke rumah nenek saya. Nah, padahal mamang saya masih kerja, belum balik. Tapi mamang masih ada. Mamang saya masih kerja, belum balik. Nah baliknya itu malam datang. Mamang saya pakai motor, dia kerjanya jualan. Datang pakai motor, kita lagi ngobrol. Kan kalau pulang ngaji itu suka ngobrol-ngobrol dulu di depan masjid. Mamang saya lewat. Lah itu mamang gua kata gua. Kata dia dikejar siapa gitu. Berarti nyerupain ya? Iya nyerupain. Dan kejadiannya gak cuma sekali. Gak cuma sekali. Cuman jeda waktunya gak deket. Jadi selang beberapa tahun, setahun lah ya, ada lagi kejadian kayak gitu. Oh gitu. Iya. Dari kebun salak itu keluarnya katanya. Terus nyerupain sama juga? Sama mamang saya. Dan kejadiannya sama, sebelum Isya habis maghrib. Kocak itu. Tapi alhamdulillah saya tiap malam lewat gak pernah. Ya, mungkin tahu dia. Tahu ini kenal mamanya gitu. Gak mungkin ya. Ponakan gua ini katanya. Nah terus karena sering kejadian kayak gitu, si pohon salaknya sama ibu ditebang. Iya dipangkas. Jadi udah dihilangin gitu. Udah nggak ada pohon salak lagi. Udah nggak ada pohon salak lagi. Dan alhamdulillah semenjak itu nggak ada lagi cerita mamang saya yang keluar dari situ. Cuman pindah. Oh pindah. Nah jadi kan mamang saya itu tinggal sama istrinya itu di rumah nenek yang samping masjid itu. Iya. Rumahnya itu rumah tua. Emang udah rumah tua banget. Nah semenjak nenek sama kakek meninggal, itu rumah tuh sempat gak ditinggalin. Soalnya mamang udah punya rumah juga. Cuman waktu itu dia pindah lagi ke rumah itu karena gak ada yang ngisi. Sayang, rumah orang peninggalan kan ya, peninggalan kakek nenek gak ditinggalin. Nah ini ditinggalin lah sama mamang sama istrinya. Ada cerita gini, subuh mamang berangkat kerja, mau jualan kan, jualan. Nah dia udah jalan
pakai motornya. Mm-mm. Jalan nih pakai motornya. Pergi udah pamit sama istrinya. Habis subuh pamit, katanya balik lagi. Gak selang berapa lama balik lagi. Pakai motor yang sama. Heeh. Masuk lagi ya kan, saya ketok pintu, assalamualaikum, katanya dibukain nama istrinya. Masuk, istrinya gak curiga apa-apa, udah gitu ya kan, ditanya, mau balik lagi kenapa? Sorry ya, lagi pengen katanya kan, Mm-mm. lagi pengen katanya, gak kuat katanya kan, balik lagi. Udah tuh mereka ngobrol, berhubungan katanya itu, habis subuh itu berhubungan, ngobrol katanya. Jam 5:30 Mm-mm. berangkat lagi katanya, berangkat lagi si mamang sayanya itu. Malamnya ditanya sama istrinya, sama bibi saya, Heeh. kamu tadi kurang kerjaan sih katanya, balik kan apa bisa nanti Iya. kata mamang saya, balik apaan, orang saya langsung kerja kok katanya, ke toko ngambil barang katanya. Yang bener, iya kejadian jam berapa, jam 5 katanya. Tuh tanya, telepon nih orangnya katanya, yang jaga tokonya, orang saya ngambil barang kok di toko katanya, jam 5 udah nyampe di sana katanya. Nah terus tadi siapa katanya, kamu ngapain aja katanya. Waduh. Mana Bener. banyak itu mau di. Bener itu. Udah gitu cerita tuh mamangannya sama yang lain. Heeh. Gini. Udah tuh dia, udahlah katanya, biarin aja katanya kan, udah kejadian ini katanya kan, yang penting jangan ganggu lagi. Nah ternyata udah beberapa tahun ya kan, udah cerai juga. Mamang tuh sama bibi cerai ya kan, udah cerai juga ya kan. Nah, dia baru cerita ternyata kayaknya kejadiannya itu sering yang nyerupain mamang saya, si istrinya yang ngelihat. Oh, mantan istrinya. Mata istrinya yang ngelihat si mamangnya itu kalau pergi balik lagi. Nah si mamang saya itu yang ceritain yang suka ngejar-ngejar dari kebun salak. Heeh. Nah dia jadi kayaknya kayak pindah gitu, dari kebun salak dia pindah ke rumah nenek gitu ya kan. Oh. Ngisenginnya itu. Ngisenginnya. Cuman Mungkin- ngisenginnya lebih parah. Iya, mungkin kesel kali dia kenapa buat salaknya dia. Gak tahu itu. Oh, berarti kejadiannya nggak cuma sekali itu doang. Nggak cuma sekali katanya. Pas udah cerai baru cerita katanya, si istrinya itu sering cerita katanya, sering apa diajak kayak gitu Kayak katanya. gitu. Oh, pergi Cuman pulang dia lagi gitu. kayak gak sadar gitu kalau udah datang, makanya dia udah ngelayanin aja katanya gitu. Ngelayanin aja. Anjir. Minum dulu ya mas. Oke. Biar nggak seret. Iya, kecepatan kayaknya ngomongnya. Ini suasananya gluduk-gluduk juga nih belakang. Iya. Aduh, mantap. Mendukung ya. Mendukung. Kalau yang saya alamin mah, Mm-mm. semenjak saya ngelihat itu, alhamdulillah. Nggak pernah kalau ngelihat langsung gitu ya, wah ini setan gitu ya, nggak pernah. Oh, kalau langsung Semenjak yang ngelihat pocong itu nggak pernah lagi. Cuman kalau di isengin kayak di jalan gitu, pernah. Jadi gini, saya itu apa, SMK ya, SMK. Habis kan namanya bocah SMK, pulang sekolah gak langsung pulang ya, Mas ya, langsung pulang. Pacaran dulu, Ya, pacaran dulu. Nah dari tempat sekolah ke rumah itu sejam, puluhan kilometer. Itu bawa motor apa? Bawa motor. Oh, Bawa motor. Jadi saya bulak pepean. Lumayan juga sejam Lumayan juga. bawa motor ya. Udah Kalau gitu, di kampung kan lancar ya. Berarti Iya, jauh banget. jauh. 30 kiloan mah ada. Jadi ke sekolah itu, nah rumah cewek saya itu dekat sekolah kebetulan rumahnya. Pernah tuh saya pulang jam 11 malam, habis ngapel pulang mau ke rumah dari rumah cewek. Jadi di sana kan pasti perhutanan ya, pohon hutan itu pemerintah, pohon karet. Oh iya. Karet. Nah di sana itu pohon karet. Nah pulang tuh saya jam 11 malam, hujan mas, kan lewatin tanjakan kayak gitu ya, kayak belah bukit gitu jalannya. Kayak belah bukit gitu, uset. Itu saya udah di tengah-tengah nih ya, uset, berasa berat mas motor saya. Motornya itu nggak jalan, cuman saya gas itu berat gitu. Nah saya ingatan saya,
aduh kata saya ini kalau saya nengok ke belakang celaka nih ya kan. Saya gak sengaja gak belokin saya sambil gemeteran gitu kan, sambil baca-baca gitu kan. Saya maju aja, saya si spion aja saya balikin. Biar nggak ngeliat ke Biar belakang. nggak ngeliat ke belakang. Saya balikin. Saya bawa motor gitu pelan. Sambil dia pengen nangis itu Mas. Kalau ngerasain Mas ya. Buset, di jalan Mas yang masih jauh, baru setengahnya, berarti setengah jam lagi. Motor digas pelan ya kan. Tapi maju, jalan pelan, tapi cuma memang kerasa gitu iya, ya. Sepi, kiri kanan hutan pohon karet tuh, bayangin dah lu. Pengen nangisnya kayak gimana Mas? Nggak bayang juga sih. Itu kalau gue sempet ya masih aura gue bukan aura ya emosi gue gitu ya. Anjing gue turun nih kata gue. Turun nih gue nih kata gue. Gue turun nih anjing kata gue. Tapi dipikir lagi, jangan kata gue. Gue celaka kata gue ya kan. Udah gitu Mas. Yang harusnya sejam tuh 2 jam gue nyampe rumah jam 1. 2 jam. Jam 1 gue nyampe rumah. Tapi emang nggak sempat lu lihat tuh. Kagak. Ngilang-ngilangnya itu pas udah mau ke rumah-rumah warga lagi. Oh, itu baru kerasa enteng lagi. Nah, soalnya gini Mas, pernah kejadian. Jadi pernah ada yang meninggal. Di jalur itu, ya kan? Nah, pernah ada yang meninggal di jalur itu. Ketemunya pagi, ya kan? Nah, malamnya itu pernah ada yang cerita. Katanya dia juga semalam bawa motor, katanya berasa berat. Nah, nggak tahu sih ya, nggak tahu nyambung apa enggak sama yang meninggal yang di pagi ketemu pagi kecelakaan itu, sama dia cerita katanya semalam berat. Cuman dia juga gak nengok katanya, gak nengok ke belakang katanya. Udah dia nothing tulus aja udah gitu kan. Nyampe gue harus lihat ke depan gitu, gak nengok ke belakang. Tapi dia meninggalnya pas saat itu juga apa? Baru ketemu pagi udah meninggal. Nggak tahu, nggak ada yang nauin dia lagi sekaratnya. Cuman dia udah nyusruk aja di daerah itu tuh yang lu lewat. Apa ya kalau di Sunda namanya gawir, apa sih selokan gitu. Selokan nggak ada airnya ya. Oh ya, selokan yang gede selokan gitu, yang pinggir semak iya, gitu semak iya. Nah, udah di situ tuh nggak ada luka, nggak ada apa-apa. Tapi kalau lu pas selama ke tempat cewek itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Aku cuma ngeliat itu aja. Lu pernah nggak ngerasain Mas? Lu lagi jalan kayak selewatan gitu. Iya, sering. Kalau itu mah gue sering Mas. Semuanya gue itu seminggu itu bisa 4 hari gue ngapel di rumah cewek gue sampai pulang jam 12, jam 1. Gue orangnya ini apa ya? Lagi namanya orang pacaran sih ya, gak ada waktu, gak ada takutnya. Oh iya, pernah. Jadi saya tuh punya teman sekolah, teman sekelas cewek. Nah, dia rumahnya itu setengah jam dari rumah saya. Jadi dia ke sekolah itu setengah jam. Nah, dia itu di antara itu kebun karet rumahnya itu. Pertengahan lah ya. Nih, saya ke rumah dia kebun karet, hutan karet. Dari rumah dia mau ke sekolah saya juga hutan karet. Nah, dia di pertengahannya itu, desanya itu ya. Saya tuh kalau dia lagi pengen bareng, jemput. Kalau enggak pulangnya kalau dia pas sama cowoknya bareng saya. Ya kan? Pernah waktu itu kita habis renang, habis acara olahraga renang, habis dites jauh di kota, ya kan? Pulang maghrib, pulang maghrib bareng dia lagi ngobrol, lagi canda-canda, lagi ngobrol di jalan. Dia kan kalau pohon karet itu kan itu kayak belah bukit ya kayak saya bilang ya. Jadi nanjak terus ya kan. Saya lagi ngobrol pas tikungan tajam gitu ya kan. Tikungan tajam, saya mau nabrak orang. Lagi jalan kaki. Saya goyangin dong motor saya. Astagfirullahaladzim. Teman saya juga teriak, Astagfirullah, istighfar kita. Istighfar. Terus kata teman saya, otomatis kan harusnya kan dia di belakang dong ya. Di belakang saya kan goyang nih ke depan, ya kan, kita lawan arah. Terusnya kan dia jalan dong. Iya, jalan. Terus kata teman saya, "Bi, kita tadi mau nabrak orang ya?" "Iya," kata gua, kaget gua. "Kok orangnya enggak ada ya?" Enggak ada orangnya. Gak ada. Jadi lu berdua memang ngeliat tuh ada orang. Iya, makanya saya goyangin motor saya. Tapi saya udah goyangin motor saya, banting ke itu, ke seberang kanan. Orangnya nggak ada lewat. Saya berhenti dulu buat mastiin orangnya nggak kenapa-kenapa gitu ya. Iya, harus. Saya udah mau turun. Ayo Kak, turun Kak, namanya Rizka. Kak, turun Kak, lihat dulu Kak orangnya Kak. Kagak ada Bi katanya. Serius lu? Iya, udah saya turun, saya cari. Gak ada.
Nggak ada. Agak ada. Kita cuman istighfar aja. Lu kata saya iseng ya. Lu tadi di kolam ngapain lu kata gue. Kagak lah katanya, kagak apa. Udah balik katanya. Udah maghrib ini katanya. Udah balik. Sampai panjang jalan itu istighfar aja. Tapi kita gak berani cerita. Besoknya baru cerita di sekolah. Takut soalnya. Kalau kayak gitu mah sering. Kalau kayak malam selebatan itu. Wah, udah makanan sehari-hari dulu mah. Iya sih, orang di hutan-hutan gitu iya, ya. di kampung. Saya banyak nih cerita mas. boleh nggak apa-apa. Ya, ini yang saya ingat aja dulu ya. Yang apa. saya ingat aja, udahlah ngaco ya. Iya, santai. Kemarin nih kejadiannya nih. Oh baru. Wah, Sebelum masih puasa hangat saya ini. pulang kampung. Sebelum puasa saya pulang kampung. Oh baru banget berarti. Iya. Soalnya kan saya udah dengar kabar tuh. Mudik gak boleh. Kan? Udah tuh saya iseng habis bulan puasa saya pulang kampung dulu. Niatnya mau silaturahmi sama ibu, sama mau ini ngaji di makam bapak. Bapak udah almarhum. Bapak udah meninggal. Ya. Udah nyampe rumah ya kan, leha-leha di rumah. Besok mau berangkat lagi kerja, maghrib belum ngaji, ya kan. Udah pertama terawih, malam pertama terawih. Udah malam pertama terawih. Terawihan dulu kok dong, ya kan, namanya di kampung ya kan. Gak ikut terawih gak malu sama tetangga bos. Udah kenal semua ya kalau di kampung. Terawihan dulu, beres terawih jam 8. Iseng tuh saya, aduh ini besok pagi mau berangkat, kita ke makamnya kapan, saya bilang ya. Udah tuh saya putusin, malam itu saya harus ke makam, ya kan. Jadi habis terawih saya harus ke makam, tapi saya gak mau sendiri. Saya gak mau sendiri, ngajak dong sepupu saya. Ikut saya bilang. Kemana? Ke Salopa saya bilang. Jadi makam bapak itu di makaminnya itu lumayan jauh, 15 menit lah dari rumah pakai motor. Lumayan jauh di jalan, di namanya Salopa daerahnya. Ke Salopa ngapain? Udah ketemu kakak gua gitu. Ketemu pura-puranya gitu. Emang makamnya itu di atas rumahnya kakak. Udah ayo, udah tuh pergi. Saya pamit dulu sama ibu, mah mau ke makam. Mau ngapain? Ngaji. Serius? Iya. Ya udah nih bawa yasinnya. Di bawain yasin sama ibu. Udah pergi itu saya jalan ya kan. Nyampe kakak, silaturahmi dulu ke rumah kakak. Kebetulan lagi sakit juga kakaknya. Silaturahmi dulu. Nah, mau kemana? Mau ke makam saya bilang. Nah, makamnya itu di atas apa ya? Tebing lah ya. Tebing. Iya, kalau di kampungan biasanya ada pemakaman itu di atas. Di atas tebing. Nah, di bawah tebingnya itu kan awalnya itu jalan raya. Jalan raya. Cuman longsor, pas samping rumah kakak itu longsor. Nah, si jalannya itu akhirnya belah tebing. Belah tebing, nanjak kayak gini, nanjak kayak gini, belah tebing. Kena lah dong makam-makam yang udah lama-lamanya dipindahin. Nah, dan di situ tuh sering banget kejadian kecelakaan. Semenjak longsor itu yang dilewatin jalan tanjakan itu yang baru. Tempat kecelakaan di Tasik udah terkenal dah, di Salopa. Tempat kecelakaan di situ sering banget kecelakaan. Nah, bapak itu makamnya itu di situ di atasnya jalan berarti ya kan, sekarang kan belah tebing nih. Nah, di sini nih jalan di bawah, jalan baru di bawah. Apa di sini nih makamnya itu. Naik dong saya. Lu mau kemana? Ada sepupu saya. Lu ikut centerin gua mau ngaji katanya. Ngaji di mana? Di makam. Oh gila lu, kata jam 9 kayak gini lu mau ngaji di makam. Iya bener kata gua, ayo ngaji. Serius lu? Iya kata gua. Lu senterin aja kata gue dari jauh, yang penting gue kebaca aja yasin gue kata gue. Ya udah naik tuh saya, naik jam 9 malam itu. Jam 9 malam, malah ada setengah 10 lah, sudah sepi. Naik tuh ya kan, naik udah nyampe. Subuh saya udah jauh, nyenterinnya dari jauh dari ini makam. Dari situ tuh lah 5 meteran. Orang saya gelap kata gue, maju lu. Jadi makam bapak itu kan sampingnya di tembok, jadi enak buat duduk gitu, lega gitu buat duduk tuh. Nah, kesononya itu pohon-pohon, kesononya itu. Nah, di bawah itu kandang kambing. Berisik banget mas, dari pertama kita nyampe tuh berisik banget, tapi udahlah biarin gitu ya. Di bawahnya jalan yang baru tapi sepi, udah malam kan, sepi. Gak kedengeran juga suara motor, ya kan, mobil gak kedengeran. Udah tuh saya mulai ngaji ya kan, doa sendiri dulu.
apa tawasulan gitu ya kan, tahlil gitu, ngaji, yang hihihi gitu. Iya. Mas, malam pertama tarawih coba itu. Bulan puasa katanya orang kan itu setan Iya. diikat mas. Mitosnya ya. Iya, saya berani berangkat dari rumah kenapa? Karena yang setannya juga diikat ya bilangnya. Ketawa mas dari belakang. Terus saya iseng ngeliat tubuh saya, buku udah geser-geser. Wah denger juga nih kata saya nih. Berarti bukan gue doang yang denger nih katanya. Udah tuh, udahlah nanggung kata gue. Saya lanjutin ya kan. Saya lanjutin, masih kedengeran. Ketawa lagi, cuman apa? Nggak panjang. Ketawa apa? Selang berapa detik, ketawa lagi gitu ya. Cuma yang saya dengar cuma 3 kali. Nah, udah tuh saya ngaji, yasin, beres, doa. Tubuh saya. Enggak. Beres ngaji yasin, doa, kakak saya datang. Tuh saya kaget tuh sebelum keren saya. Ternyata kakak saya datang dari bawah gak pakai baju. Gak pakai baju, kurang kejanongnya tuh pakai kolor. Udah beres ngajinya, Bi. Rob. Udah ayo keluar, turun katanya. Udah turun saya ngikutin ya. Sepupu saya paling depan. Di depan kata saya, "Woi, senterin." Udah tuh, disenterin ya kan. Udah di jalanan ya, udah mau nyampe rumah. Saya gak bener cerita, udah di rumah nih ya. Kata saya, "Lu denger orang nangis? Orang ketawa," saya bilang. "Anjing lu," katanya, "lu ngerjain gua lu malam ini," lu katanya. "Gua bukan cuma denger orang ketawa pele," katanya. "Lalu lu lihat apa?" Gua lihat, "Oh anjing," katanya. "Lu anjing lu, gua gak mau lagi kayak gini," katanya. Lihat dia. Dia ngeliat mas. Kan saya di sini nih. Jadi situ tuh. Kedengaran di belakang saya. Atau masih gede. "Lu lihat apa?" kata gua. Anjing. "Buset, lu cuma denger ketawa doang, suwe," katanya. Lah gua katanya. Gua lihat kalau apa? Cewek katanya. Cewek katanya lagi di. Jadi ada kan pohon. Pohon apa ya? Akasia. Kalau di makam-makam. Ya, tahu kan akasia? Akasia kan kecil cuman panjang. Iya. Jadi katanya lagi ngegantung di situ. Anjir, untung lu nggak ngeliat. Sepanjang pengajian dia katanya lagi ngegantung di situ. Ngetawain gua katanya. Ngetawain lu anjing katanya. Gue udah gemeteran katanya, dia udah pengen ninggalin saya, cuman katanya dia takut juga saya turun sendiri katanya. Mana ninggalin gua, dia takut ngambek ya kan, takut gue kenapa-napa katanya kan. Jadi ya udahlah, dia itu di sana itu pasrah aja udah katanya. Kita berdua gak selamat ya. Nah, hilangnya itu pas kakak saya naik. Oh, itu langsung hilang. Terus kata kakak saya keingetan kata kakak saya pas saya turun, "Lu padahal tadi tungguin gua dulu," katanya. "Kita ngaji bareng," katanya. "Jangan lu sendiri-sendiri," katanya. "Kan nggak tahu di sini ada apa," katanya. Jadi dia itu kayak mungkin udah curiga apa gimana ya. Firasat kali ya juga. Iya, ya, makanya dia naik nyamperin katanya. Apa takut katanya saya kenapa-napa dia. Ya. Itu yang terbaru deh. Parah. Anjir, ini. Padahal kan pikiran saya itu ya, udahlah. Toh ketemu setan juga bapak gua. Iya. Kapan lagi gue? Iya, kapan lagi gue kalau sama ketemu bapak juga enggak takut gue bukan yang ketemu bukan bapak malah yang lain. Udah gitu kayaknya mas. Oke, ini juga udah hujan nih kayaknya ya. Aduh. Iya. Oke, ntar cerita lagi dah ya. Dilanjut nanti kalau ada waktu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Oke, sebelumnya thank you banget nih. Ini dia cerita dari Mas Robi ya untuk kali ini. Oke, tutup aja. Udah hujan. Oke, thank you Mas Robi. Sama-sama. Oke, thank you. Bye. Bye.